Kita lanjut ya. Ini di order untuk Mitsubishi Expander ya. Mitsubishi Expander saya rekomendasi juga tipe JL3 buat Anda yang mau mengupgrade lampu headlampnya yang merasa tidak terang ya. Anda bisa beli bolam ini. Bolam ini 3 warna ya. Bolam ini untuk segala cuaca paling terang ya. Anda kalau beli bolam ini bolam paling terang kelas 3 warna. Ya, kenapa sih dia 3 warna? Karena bohlam ini bisa dipakai buat musim hujan, musim kabut ya. Musim hujan pasti ada kabut untuk Anda yang tinggal di dataran tinggi, atau Anda orang Jakarta, atau Anda orang yang seperti kita orang di Jakarta. Kalau saya ya, kita jalan-jalan mungkin ke Lembang, ke Puncak, ke Bogor ya, mungkin cuacanya lagi musim hujan, di musim dingin turun kabut ya di sore hari seperti itu. Nah, mungkin Anda yang tinggal di dataran tinggi di Malang, di Dieng, ada kabut, kemungkinan ya Anda bisa menggunakan bolam ini. Karena bolam ini bisa 3 warna, bisa putih Anda pakai pada saat jalanan biasa. Putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat Anda butuh penerangan ekstra. Warna kuningnya Anda bisa pakai jika Anda ketemu hujan atau kabut atau jalanan basah ya. Jadi bohlam ini 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah mudah sekali, hanya dengan mematikan menyalakan saklar on off lampu mobil Anda ya. Jadi pertama kali nyala dia akan warna putih. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Sedangkan lampu jauhnya adalah tetap warna putih ya. Lampu jauh tetap warna putih, yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya dengan mematikan menyalakan saklar lampu ya. Lampu jauh tetap warna putih. Bohlam ini 3 warna paling terang ya. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini. Bukan hanya perlu terang saja, wattnya 30 watt saja ya. Bohlam standar halogen Anda 55 watt, ini 30 watt. Jadi lebih terang, lebih hemat listrik. Dan bohlam ini stabil. Banyak di pasaran bohlam yang mengaku LED awal wattnya besar, tetapi setelah dinyalakan 5 menit, 10 menit dia ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya tidak stabil. Kedua, karena kepanasan atau dia overheat, atau memang bukan untuk market di Indonesia ya. Market di Indonesia itu adalah harus LED yang tahan terhadap suhu udara tropis, harus tahan terhadap kondisi macet, karena di Indonesia itu macet. Makin macet, mobil kan jalannya stop and go, pelan-pelan. Makin macet, itu ruangan mesin akan makin panas. Kenapa? Karena mobil kan tidak jalan. Kalau jalan, angin panas mesin akan tertiup oleh atau akan pergi oleh angin ya. Tetapi kalau Anda macet, panas mesin mobil Anda ya di ruangan mesin situ-situ aja. Nah, jika kalau LED-nya tidak cocok untuk market Indonesia yang suhu udaranya relatif panas, karena Indonesia negara tropis dan negara macet, nah makanya LED itu tidak cocok. Nah, LED ini sangat cocok untuk market di Indonesia. Kenapa? Satu, LED ini tahan terhadap panas, jadi stabil, tidak ngedrop. Kedua, ini LED untuk setir kanan, bukan untuk setir kiri. Banyak Anda yang beli di online, orang yang jual tidak mengerti, tidak paham, hanya tahu jual. Anda mengejar hanya harga murah. Ya, banyak orang yang mengejar hanya harga murah. Nah, ternyata LED itu punya setir kiri, bukan punya setir kanan. Dipasang di mobil Anda, akhirnya Anda kecewa dengan hasil outputnya ini itu. Ya, akhirnya Anda minta tuker tambah, dijual, titip jual segala macam. Banyak ya dari yang sudah beli minta titip jual, Pak, nanti Pak tolong dijualin dong Pak, nanti sudah dijual, nanti saya beli produk sama Bapak. Banyak sekali, hampir setiap hari ada seperti itu. Dan saya belakangan ini menolak untuk titip jual ya. Kenapa? Karena meribetkan kita. Belum laku saya ditanya terus, Pak udah laku belum? Pak udah laku belum? Ya, jadi saya keberatan untuk itu. Ya, syarat selanjutnya bolam bagus adalah syarat ketiga, bolam ini harus bisa adjustable. Bolam ini bisa adjustable untuk mencari bayangan untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk mengatur fokusnya. Jadi Anda belilah LED yang bisa adjustable. LED adjustable lebih menguntungkan Anda dibandingkan LED yang fix fokus. Ya, ini penting. LED ini bisa adjustable, jadi Anda bisa mengatur cut off-nya. Dan sebelum barang dikirim akan kita kalibrasi dulu. Sebelum kita kalibrasi, Anda harus kirimkan foto depan mobilnya. Makanya untuk Anda yang order lampu LED di saya, ayo setelah Anda order di online shop, di marketplace, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, kirimkan foto depan mobil Anda ya.
Atau Anda order di WhatsApp juga, jangan lupa kirimkan foto depan mobil Anda supaya saya bisa tahu ini diorder untuk mobil apa. Ya, karena LED yang Anda beli adalah gratis kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah kita memastikan bahwa LED-nya berfungsi dengan baik. Ya, dan di sini ada payungnya. Payungnya ini akan kita papas sedikit memaksimalkan hasil cut off-nya. Ya, jadi untuk mobil apa, untuk tiap-tiap mobil berbeda. Ya, karena desain reflektor tiap-tiap mobil kan berbeda, ya. Dan yang penting LED ini ada cut off, tidak bakal menyilaukan dari lawan arah, ya. Cut off-nya sangat tajam seperti halogen standar, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus menyerupai sama dengan halogen. Anda lihat halogen mobil Anda ada payungnya, ya. Nah, ini pun juga ada payungnya, sama seperti halogen replika 1:1, ya. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Karena banyak sekali yang mengeluh, Pak, pas pada saat lampu nyala kenapa radio mobil saya mati? Pak, pada saat lampu nyala kok saya lagi nonton videonya kok gambarnya bergerak-bergerak, ada garis-garis. Nah, itu namanya storing. LED ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya, kalau mengganggu kerja elektronik mobil Anda sama seperti begini contohnya. Anda nyalakan lampu pas pada saat jalan malam, kok Anda gas mobilnya musik gasnya agak dalam. Jadi mobilnya lemot. Nah, itu adalah storing dari lampu. Pas pada saat lampu nyala dia normal. Nah, itu namanya LED itu storing terhadap elektronik mobil Anda, ya. Bohlam ini berpendingin double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Ya, pemasangan sangat PNP. Tidak ada yang perlu dibobok atau tidak perlu ada penambahan kabel set atau kabel relay set. Ya, jadi LED ini benar-benar PNP. Kalau Anda beli LED, si pedagangnya merekomendasikan Anda pasang kabel relay set, namanya menyusahkan Anda. LED ini dipasang di expander hanya 5 menit selesai. Saya ngomong apa adanya. Anda tidak bisa pasang, saya bisa pandu, atau Anda yang posisi di Jakarta silakan datang ke workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Jangan lupa memasang LED ini, buka dulu ininya, diputar, ya, sudah diputar. Pasang ini di reflektor, klipin, sudah diklipin adalah pasang karet. Karet original, ya. Karet original bawaan mobil lebih baik dibandingkan Anda ganti-ganti karetnya. Pakailah karet original. Karet original tidak ada yang dirobek atau tidak ada yang dirusak. Ya, tidak perlu Anda jebol seperti ini. Digedein lubangnya, tidak berguna. Pakailah karet original, saya ngomong apa adanya. Anda juga tidak perlu membeli karet-karet aftermarket. Saya banyak sekali melihat di online shop banyak. Kenapa karet beginian bisa ribuan terjual? Padahal Anda mengganti LED itu harus plug and play, tanpa harus merusak karet atau mengganti karet. Jangan beli karet begini karena tidak berguna. Karet begini tidak bakal melindungi headlamp Anda dari air, kemasukan air. Karet begini tidak bakal melindungi headlamp Anda dari masuk debu. Saya banyak sekali menemukan kasus orang masang LED digunting ininya. Anda beli LED ini pemasangan sangat PNP. Jangan lupa Anda kalau masang ininya dulu, klipin, sudah duduk dengan benar di reflektor, baru karet masuk. Ya, jadi karet benar-benar original bawaan pabrik tanpa perlu dirobek atau dilobang-lobangin. Kalau Anda dirobek atau dilobang-lobangin, itu akan menyebabkan debu masuk dan air masuk. Ya, ini sudah duduk dengan benar, baru LED-nya masuk. Nah, LED-nya masuk, pastikan posisinya benar, mengunci, baru masuk, baru putar sampai mentok. Nah, LED ini karena bisa adjustable, nanti akan kita pandu, Pak putar mentok, Pak 11.30, Pak jam 12. Ya, Anda silakan WhatsApp ke saya, barang sudah sampai, Anda tinggal tanya, Pak sudah benar belum pemasangannya. Makanya Anda beli LED saya bukan hanya cuman taunya kita jualan, tetapi istilahnya Anda bisa feedback ke saya bahwa pemasangannya sudah benar atau belum. Ya, jadi saya akan memberikan tutor gratis untuk Anda. Nah, LED ini ya masih terlihat heatsink. LED ini berpendingin ada 3, double cooper PCB, Philips Osram aja single cooper loh. Ini double cooper. Jadi ini teknologi pendinginan lebih maju dibandingkan Philips atau Osram. Ya. Di sini ada kipas, di sini ada heatsink. Kipas angin akan berputar, akan meniup angin, dia akan keluar dari celah-celah heatsink. Jika kalau LED ini tidak ada heatsink, artinya langsung kipas akan terbungkus oleh karet langsung. Jadi kalau terbungkus oleh karet, artinya kipas angin berputar, angin tidak bakal meniup.
tidak bakal meniup. Kenapa? Karena buntu. Nah, LED yang seperti itu tidak bagus dan tidak cocok untuk market mobil di Indonesia. Kenapa? Karena mobil Indonesia di Jepang, mobil Indonesia buatan Jepang selalu ada karet. Beda seperti mobil misalnya Kia Carnival atau Kia lain atau Hyundai, dia menggunakan tutup. Tetapi kalau mobil Jepang di Indonesia kebanyakan menggunakan karet. Jadi desainnya ini memang cocok buat mobil di Indonesia, mobil Jepang terutama. Karena kenapa? Karena dia ada karet. Karet itu jika tidak ada heatsink, jadi heatsink ini makin gede, makin tinggi, makin lebar, makin banyak, makin bagus. Kenapa? Karena ini kan tertutup oleh karet. Nah, kipas angin berputar, masih terlihat celah-celahnya, masih terlihat celah-celah heatsink. Makin terlihat celah-celah heatsink, makin banyak, makin bagus. Kenapa? Kipas angin akan berputar, akan meniup angin keluar. Tetapi kalau tidak ada heatsink, artinya ini akan terbungkus langsung. Kipas angin berputar, angin tidak bisa keluar. Jadi artinya apa? Kepanasan LED-nya. Sedangkan LED ini butuh pendinginan. Kipas anginnya tidak berfungsi dengan baik, makanya kenapa banyak LED yang ngedrop, banyak LED yang umurnya pendek, ya seperti itu. Jadi ini penting makanya untuk market di Indonesia. Nah, salah satunya ini di order untuk Mitsubishi Expander. Kenapa saya ngomong banyak soal Mitsubishi Expander? Karena saya sendiri menggunakan Expander dan saya riset benar-benar di Expander, tahu mana LED yang bagus, mana tahu LED yang tidak bagus. Ya, Expander itu ruangan mesin panas banget, bro. Ya, jadi penting untuk pendinginan lebih bagus. Ya, karena Indonesia saya udah bilang dari awal, Indonesia negara macet, Indonesia negara tropis. Tidak ada di Indonesia suhunya 20 derajat. Mungkin ada di daerah tertentu, tapi kita berbicara di kota-kota besar ya. Seperti di Jakarta, di Medan, itu kan daerahnya panas, macet, relatif pokoknya panas. Si LED ini menghasilkan panas, mengeluarkan panas. Di panasnya itu butuh dibuang. Ya, butuh dibuang. Kenapa? Karena kalau panas itu pasti ngedrop wattnya. Panas itu cahayanya menurun. Panas itu umurnya pendek, lifetime-nya pendek, cepat rusak. Jadi misalnya kalau Anda beli LED yang tidak sesuai untuk market di Indonesia, sama aja dengan Anda beli dengan uang tapi percuma, Anda tidak bisa pakai, seperti itu ya. Jadi penting, jadi ini bolam sangat bagus ya untuk Mitsubishi Expander. Saya sudah bilang karena saya sendiri menggunakan Expander dan saya riset juga di sini ya soal cut off-nya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin karena dari pengalaman saya akan saya terapkan dan akan saya terapkan di ini, dan Anda sebagai pembeli tinggal pakai ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon ya, tahan tarik, driverless, drivernya di dalam ya. Pokoknya memasang LED ini untuk Anda orang awam tidak ribet lah, PNP ya. Tidak perlu Anda pakai kabel relay set ya, ribet, nggak usah, tinggal colok soket aja bawaan ori, pasang 5 menit selesai, enak kan? Ya, tinggal putar mentok atau 11.30. Nanti silakan WhatsApp saya untuk konsultasi lebih lanjut ya. Anda bisa beli bolam ini di WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa beli di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Oke ya, terima kasih.